Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami tentang laporan hasil analisis modul AJAL atau RPP di SMAS Pertiwi 1 Padang. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sebagai moderator Lailatul Husna dan rekan saya, dipersilakan. Saya Lina Fauzia. Saya Lola Selanjutnya, Indriliza. Saya Revita Niza. Saya Revni Oktavia. Dan saya Rizka Meisa Putri. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam RPP yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, memuat ada beberapa komponen. Yang pertama tentang informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Pada informasi umum ada beberapa poin, yaitu identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Untuk komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik, dan pengayaan dan remedial. Untuk lampiran ada 4 poin. Yang pertama LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Yang kedua bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Yang ketiga glosarium, dan yang keempat yaitu daftar pustaka. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lina Fauziah. Kepada Lina Fauziah dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, alasannya itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kedua, menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, membantu guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Yang keempat, untuk memudahkan guru dan orang tua atau pihak yang berkepentingan untuk mendiagnosis anak jika anak memiliki masalah tertentu. Yang kelima, sebagai evaluasi belajar yang tepat. Yang keenam, yaitu untuk memudahkan anak dalam memaksimalkan potensi atau kemampuan yang ada dalam diri anak tersebut yang berguna untuk tujuan merdeka belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lola Indriliza. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya yaitu lembar observasi RPP, yaitu RPP dari guru pamong di SMA Pertiwi 1 Padang. Di mana guru pamong kami adalah Ibu Fitriani. RPP yang dianalisis yaitu RPP tentang materi redox kelas 10 atau fase E, di mana capaian pembelajarannya dikarenakan pada sekolah SMA Pertiwi 1 ini masih menggunakan kurikulum 2013, jadi masih menggunakan KD. Di materi redox ini yaitu KD 3.9, reaksi, oksidasi, dan reduksi. Adapun lembar observasi atau hasil observasi RPP yang kami lakukan, yang pertama tentang kelengkapan komponen minimum. Setelah kami observasi dan setelah kami analisis RPP Pamong kami, ternyata pada RPP Guru Pamong itu sudah terdapat di dalamnya ada alur tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta asesmen yang jelas namun belum menyesuaikan dengan CP Kurikulum Merdeka. Jadi dikarenakan tadi masih menggunakan kurikulum ke-13, jadi belum menyesuaikan dengan CP Kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya tentang esensial dan bermakna. Yang diobservasi, aspek yang diobservasi yaitu kejelasan perumusan tujuan pembelajaran yang memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevan, dan time. Tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar.
Nah, dari hasil observasi ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah spesifik. Jadi belum semua tujuan pembelajarannya yang spesifik. Kemudian aspek selanjutnya yaitu tujuan. Apakah modul ajar atau RPP memuat tujuan pembelajaran yang sesuai atau selaras dengan CP yang dituju? Dari hasil observasi RPP Guru Pamong itu sudah terdapat sudah memuat tujuan pembelajaran di dalam modul ajar sudah sesuai atau selaras dengan KD yang dituju. Kemudian, apakah konsep utama yang akan dipelajari, pengetahuan inti, keterampilan, dan sikap yang akan dipelajari tertera secara jelas? Nah, berdasarkan hasil observasi, konsep utama sudah dijelaskan pada tujuan pembelajaran dan kegiatan inti yang akan dilakukan. Sedangkan keterampilan dijelaskan pada target peserta didik. Namun sikap tidak dijelaskan secara jelas di dalam modul ajar atau RPP ajar Guru Pamong tersebut. Kemudian selanjutnya, apakah konten yang dipelajari sudah bebas dari muatan sara, pornografi, porno aksi, dan provokasi? Nah, berdasarkan hasil observasi, itu sudah modul ajar atau RPP sudah bebas dari muatan sara, pornografi, proaksi, dan provokasi. Untuk aspek selanjutnya yaitu apakah terdapat pertanyaan bermakna dan pertanyaan pemantik yang menyasar konsep inti. Nah, berdasarkan hasil observasi itu belum terdapat pertanyaan pemantik dan pertanyaan bermakna di dalam modul ajar. Kemudian pada kegiatan, apakah alur kegiatan disusun secara runtut, sistematis, sesuai dengan alokasi waktu? Berdasarkan hasil observasi pada RPP Guru Pamong itu sudah modul ajar atau RPP-nya sudah disusun secara runtut dan sistematis serta sesuai dengan alokasi waktu. Kemudian apakah rangkaian kegiatan berorientasi pada penguatan kompetensi dan kemampuan berpikir area tinggi? Kemudian kegiatan sudah berorientasi pada penguatan kompetensi dan kemampuan berpikir pada tingkat menganalisis. Jadi udah sampai C4. Kemudian apakah modul ajar atau RPP menyertakan berbagai kegiatan, itu termasuk remedial dan pengayaan, yang berpusat pada siswa atau menjadikan siswa peserta aktif? Nah, berdasarkan hasil observasi, modul ajar atau RPP menyertakan berbagai kegiatan, termasuk remedial dan pengayaan yang berpusat pada peserta didik. Jadi pada RPP Guru Pamong itu sudah ada remedialnya dan pengayaannya. Kemudian bagian asesmennya. Apakah ada asesmen awal pembelajaran beserta cara penilaiannya untuk mengecek kesiapan siswa? Nah, hasilnya peserta didik belum diberikan asesmen awal pembelajaran, yaitu asesmen diagnostik yang diisi pada format asesmen kognitif. Jadi belum terdapat asesmen kognitifnya. Kemudian aspek yang selanjutnya, apakah asesmen yang termuat secara jelas mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? Nah, asesmennya sudah memuat jelas mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi asesmen yang dibuat sudah berdasarkan atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, apakah bentuk asesmen memberikan umpan balik pada proses belajar siswa? Hasil observasinya, iya. Soal-soal asesmen dapat memberikan umpan balik atau motivasi pada proses belajar peserta didik. Kemudian, apakah kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tertera secara jelas? Nah, pada RPP itu sudah tertera dengan jelas atau sudah jelas. Kemudian, aspek yang selanjutnya yaitu berkesinambungan. Apakah urutan pembelajaran sistematis dan logis? Nah, pada RPP, urutan pembelajaran sudah sistematis dan logis. Kemudian, apakah terdapat pertanyaan kunci yang membantu guru dan siswa untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran di kelas? Nah, pada RPP belum terdapat pertanyaan kunci, yaitu refleksi bagi guru dan refleksi bagi peserta didik.
Kemudian apakah asesmen yang tertera di modul ajar atau RPP selaras dengan kegiatan pembelajaran? Hasilnya itu sudah asesmen yang tertera dalam modul ajar itu sudah selaras dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian pada aspek pada prinsip kontekstual, aspeknya yaitu apakah pada modul ajar atau RPP memuat alternatif kegiatan untuk diimplementasikan pada lingkungan sekolah yang berbeda. Nah, berdasarkan hasil analisis dan observasi, itu tidak terdapat alternatif kegiatan untuk diimplementasikan pada lingkungan sekolah yang berbeda. Namun, modul ajar tersebut bisa digunakan oleh sekolah lain. Kemudian aspek selanjutnya, apakah modul ajar atau RPP dapat mengakomodir siswa dengan kebutuhan yang berbeda? Itu dapat karena pada kegiatan pembelajarannya sudah berdiferensiasi kepada gaya belajar peserta didik yang berbeda, yaitu ada yang visual, audio, dan kinestetik. Selanjutnya, apakah modul ajar atau RPP memuat kearifan lokal daerah setempat? Nah, itu belum ada atau tidak, namun ada beberapa materi yang pemahaman konsepnya dianalogikan dengan kehidupan sekitar. Kemudian yang sederhana, prinsip sederhana. Aspek yang pertama, apakah modul ajar atau RPP menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami? Itu sudah, modul ajar sudah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian pada modul ajar, bahan ajarnya sudah menggunakan bahasa atau istilah yang sudah dipahami. Kemudian prinsip komponen pendukung. Aspek yang pertama, apakah pemilihan sumber atau media pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik. Itu pemilihan media pembelajaran sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, di mana bagi anak visual itu ada menggunakan media berupa PPT, audio itu diberikan video interaktif, dan kinestetik itu diberikan carta yang ditempel di dinding kelas. Kemudian pada RPP ada kegiatan remedial dan pengayaan dan juga sudah terdapat daftar pustaka dan modul ajar. Nah, itulah penjelasan dari saya hasil analisis atau observasi RPP Guru Pamong yang di SMA Pertiwi 1. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya dipersilahkan kepada Revita Niza. Pada Revita Niza dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa revisi yang perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap RPP atau modul ajar yang yang ada pada sekolah tempat kami PPL. Di mana RPP tersebut menggunakan kurikulum 2013, belum menggunakan kurikulum Merdeka, dan berdasarkan dengan itu ada beberapa revisi. Yang pertama, belum ada di sana mencakup profil pelajar Pancasila. Jadi belum diterakan profil pelajar Pancasila dalam RPP yang dibuat oleh Guru Pamong. Yang berikutnya, belum ada target peserta didik, peserta didik yang mana yang akan dijadikan target pembelajaran dari model ajar RPP yang dibuat oleh Guru Pamong. Selanjutnya, pemahaman bermakna dan belum ada daftar pustaka yang jelas. Berikutnya, kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran, di mana tujuannya untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Yang kedua, menyesuaikan proses pembelajaran, yaitu memiliki tujuan pendidik melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bermakna terkait materi yang dipelajari untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Yang berikutnya, menyesuaikan produk hasil belajar, di mana memiliki tujuan yaitu untuk peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, mempersiapkan
memperlihatkan kepemilikan akan produknya, merasa termotivasi serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Dan yang berikutnya mengkondisikan lingkungan belajar, di mana bertujuan untuk memberikan dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik dan psikisnya. Yang berikut akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Revita Niza. Selanjutnya disampaikan oleh Revni Oktavia. Kepada Revni dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan terkait hasil observasi yang dilakukan. Yang untuk yang pertama yaitu menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran, di mana hasil observasi yang kami peroleh adalah pada modul ajar guru sudah terdapat asesmen diagnostik berupa pertanyaan yang ditanyakan secara langsung kepada peserta didik. Namun pertanyaan diagnostik ini belum efektif untuk digunakan pada proses pembelajaran selanjutnya, yaitu guru hanya menggunakan asesmen diagnostik dalam mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam materi sebelumnya, tapi masih belum ada strategi penyesuaian ruang lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dan hasil observasi selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran modul atau pada RPP, ruang lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik belum dikelompokkan berdasarkan kesiapan minat dan penguasaan peserta didik. Guru menyamaratakan ruang lingkup materi yang dipelajari untuk semua peserta didik. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu menyesuaikan proses pembelajaran, di mana ada beberapa aspek observasi yang kami lakukan, yaitu menggunakan materi bacaan yang sama, peserta didik memberikan penguasaan atau pertanyaan yang berbeda pada peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan juga kebutuhannya. Nah, di sini guru hanya memberikan penguasaan yang sama untuk peserta didik, tidak ada bedanya antara peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan juga kebutuhannya yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu guru mengelompokkan peserta didik secara berkelompok, tetapi tidak berdasarkan gaya belajar. Nah, ini dikarenakan mungkin di SMA S1 Pertiwi Padang, rombel belajarnya sudah dikelompokkan sesuai dengan kelompok atau sesuai dengan gaya belajar. Selanjutnya yaitu guru sudah menggunakan variasi media pembelajaran. Nah, di sini di RPP sudah terdapat media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik, seperti PPT untuk visual, video pembelajaran untuk audiovisual. Kemudian guru mengidentifikasi kesiapan guru mengidentifikasi kesiapan belajar, tapi belum mengidentifikasi minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Sekianlah penyampaian observasi dari pelaksanaan pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reska Maisa Putri. Kepada Reska Maisa Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran. Poin ketiga yaitu menyesuaikan produk hasil belajar. Ketika pendidik ingin menerapkan penyesuaian produk, perlu memahami prinsip sebagai berikut. Yang pertama, terlibat secara fisik. Contohnya, brosur, presentasi, dan poster. Kemudian yang kedua, mencerminkan tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai bentuk asesmen sumatif maupun formatif. Kemudian berdasarkan hasil telaah modul ajar atau RPP Guru Pamong,
Guru belum menyesuaikan produk hasil belajar dengan gaya belajar peserta didik. Produk hasil belajar hanya berbentuk presentasi dari LKPD. Sebaiknya produk hasil belajar ini disesuaikan dengan gaya belajar peserta didiknya. Misalnya untuk anak yang audiovisual, mereka bisa membuat video. Kemudian untuk anak yang kinestetik itu mereka bisa membuat catatan atau produk aslinya. Kemudian poin yang keempat yaitu mengkondisikan lingkungan belajar. Di sini ada beberapa komponen observasinya, di mana didapatkan hasil observasi. Yang pertama, guru memanfaatkan fasilitas sekolah yang dibutuhkan dalam mendukung proses pembelajaran seperti ruang kelas, kursi, dan meja. Kemudian yang kedua, guru menyesuaikan letak ruang kelas secara fleksibel jika melakukan kegiatan berkelompok, di mana pada saat kegiatan berkelompok ini, guru menyesuaikan kelompoknya dan ditata dengan rapi sesuai dengan kelompok yang dibagikan. Kemudian yang terakhir, itu pada modul guru terlihat adanya kesepakatan bersama peserta didik seperti memastikan kondisi kelas bersih dan nyaman. Seperti yang